Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan sedikit yang berjudul tentang akidah dalam pengobatan Islam. Di dalam prinsip Islam, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupannya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya kehidupan manusia ini di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, apapun keadaannya, baik ia susah maupun senang, sehat maupun sakit, adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita hendaknya berkeyakinan pada prinsip bahwa sehat dan sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang bernilai kebaikan. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, itu ada nilai kebaikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada kita, itu pun juga ada nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, itu artinya Allah menginginkan supaya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang diberikan ujian dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin supaya dia bersabar dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip keyakinan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sehat maupun penyakit. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kesehatan dan penyakit merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut merupakan refleks keimanan dari seseorang. Dalam hal ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 155, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman itu dengan beberapa ujian. Ujian yang pertama dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal khaufi. Allah akan uji seseorang yang beriman itu dengan sedikit rasa takut. Takut ketika dia sehat, kemudian takut kesehatan itu akan hilang, takut akan penyakit. Ketika Allah uji dia dengan kekayaan, takut kekayaannya itu hilang sehingga dia akan miskin dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju'i, yang kedua, rasa lapar. Banyak orang yang takut akan tidak dapat memenuhi kebutuhan makan. Kemudian wa naqsim minal amwal, ada orang yang Allah uji dengan kekurangan harta. Wal ampus, bahkan kekurangan jiwa, ada kematian, ada musibah yang terjadi dalam keluarga ataupun dalam rumah tangganya.
wasamarati, dan kehilangan kemewahan dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kata Allah, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah ketika dia menyadari bahwa semua keadaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang mukmin hendaklah meyakini bahwa kesehatan merupakan nikmat yang harus dioptimalkan dalam keterkaitannya pengabdian terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kesehatan ini jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sehat, maka hendaklah kita pergunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ia jin maupun manusia, adalah untuk beribadah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya memiliki prinsip bahwa kesehatan merupakan pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya merupakan amanah yang harus dipelihara dengan ikhtiar, memelihara kesehatan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika, jagalah masa sehatmu, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ginaka qabla faqrika, jagalah masa kayamu sebelum datang masa kemiskinanmu. Wa faragaka qabla suglika, jagalah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Pergunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Dalam hal ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita hendaklah menjaga kesehatan sebelum datang masa sakit yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sakit dan penyakit yang diderita oleh seorang mukmin merupakan bahagian dari sebuah perjalanan kehidupan. Dengan ujian, sakit dan penyakit, seorang mukmin harus memiliki kesadaran spiritual bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan sangat berharganya kesehatan bagi seorang muslim, orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada seorang mukmin tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ujian. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahwasanya janganlah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan diuji, tetapi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Kemudian yang kelima, dengan sakit dan penyakit dapat menempa kejiwaan yang pasrah dan sabar dan merupakan rangkaian menuju anak tangga sebuah kesuksesan yang lebih besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya ketika seseorang yang memiliki penyakit lalu dia bersabar akan penyakitnya, dia ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabarannya itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia balasan pahala, sehingga balasan pahala yang sangat besar bi ghairi hisab, tanpa ada hitungannya. Artinya saking banyaknya tidak bisa kita hitung berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersabar ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwa sakit dan penyakit merupakan metode terbaik Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan para hambanya dan sekaligus untuk menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yusibuhu azan min maradin illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahattas sajarata waraqaha, rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang muslim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kemudian dia bersabar atas penyakitnya yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya kama tahattas sajara waraqa, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon-pohon. Kemudian yang ketujuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada seluruh penyakit terdapat obat-obat tertentu yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Dalam hal ini juga jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kalian sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Artinya seseorang yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan obat sebagai penyembuh dari rasa sakit tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan obatnya. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biiznillahi azza wa jalla. Tiap-tiap penyakit ada obatnya, apabila obat yang diberikan itu sesuai dengan penyakitnya, bara'a biiznillahi azza wa jalla, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit akidah pengobatan di dalam Islam. Ada 7 poin yang mesti kita jaga, mesti kita yakini, sehingga ketika kita ditimpa oleh penyakit maka kita bersabar, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tujuan daripada penyakit. Apabila kita ditimpa penyakit, supaya kita dapat bersabar, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.